Rumus distorsi riaknya ada 3 guys, ada 3, yaitu di antara transisi di sini sama nanti di saat ngezoom itu sekalian sama JJ di titik bit 6 7 OTW ke 11 ya, OTW ke titik bit 11 itu nanti ada 2 rumus distorsi riak, yaitu yang ndul ke bawah itu loh yang di sini nanti, sama kombonya itu sambil ndul gitu ada distorsi riaknya juga ya. Nanti kita komboin juga kabur sama Jarmin ya guys ya. Jadi ini tuh sebenarnya kece banget ya. Ini tuh kayak apa ya, tipe-tipe riak seperti AM lah ya, tapi ya udahlah ya. Oke, pertama-tama kamu bisa tambahin untuk mentan overlay dulu ya. Overlay foto yang kedua yang ini kamu bisa tambahkan overlay foto yang kedua seperti itu. Mana ya foto yang ini kah? Ini seperti biasa ya, seperti di tutorialku sebelumnya. Jadi bikin bayangan ya, bayangan overlay keluar gitu. Ini skalanya di 110. Zoom aja ke 110 skalanya. Buset, kok layarnya burik gini, cok. Nah, terus sama kasih aja keyframe di awal sama di sini. Di lurusan titik bit kedua. Terus kamu ngezoomnya itu di sekitaran 200 atau 300 ya guys ya. Saranku sih 200 sama 300 guys. Ini udah 200 lebih, aku mau tambahin lagi ke 235 ya. Oke, seperti itu. Lalu kamu di sini kasih aja grafik yang pantulan keluar. Jadi di sini untuk grafiknya bebas ya. Kamu bisa pakai perlambatan keluar, kubik keluar, kuadrat keluar, bisa. Tapi di sini yang sering aku pakai itu yang ini, perlam keluar. Terus kalau sudah, kamu bisa kasih aja animasi di bagian overlaynya, yaitu animasi yang pudar keluar ya. Lalu durasi yang ini kamu bisa fullin. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jika sudah, kamu bisa tambahkan efeknya sekarang ya. Efek distorsi riak yang pertama yaitu di bagian transisi. Distorsi riak itu ada di bagian ini ya, ada di bagian riak ya, distorsi ada di bagian distorsi. Nanti dia muncul paling atas ya. Biasanya efek-efek yang paling ngetrend dari dulu sampai sekarang itu dia munculnya paling atas. Sama ini pergangan pixel, terus ada juga nih yang lainnya, ada ruang berputar, ritme layar. Nah, ini distorsi riaknya, riak yang ini ya, bukan riak yang lain-lain. Ini tutorialnya khusus pemula, jadi yang udah mahir bisa skip aja videonya. Kalau sudah seperti ini, atur ke efeknya, kamu bisa geser aja ke kiri, terus bisa panjangin lagi ke kanan kayak gini. Nah, kamu bisa tambahin efeknya kamu objekin ke semua video dulu. Kalau sudah, tambahin keyframe ya. Terus settingannya kamu nolin semua, nolkan semua di settingannya guys ya. Nah, ini jika sudah, hapus keyframe-nya, lalu tambahkan 3 keyframe yang di tengah lurusan transisi, sama di awal, juga di akhir yang lurusan titik bit kedua. Oke, kita mulai setting dari keyframe tengah ya. Jadi setting di keyframe tengah ya, perhatikan. Ini khusus pemula ya, perhatikan ya. Ukuran di 25. Terus kecepatan 15. BTW kalau agak ribut dikit di sini nggak apa-apa ya, soalnya biasa malam minggu tuh kayak gini nih. Musik itu ya pasti nggak tahu lah ya. Terus putarnya kamu 100-in.
Nah, jika sudah, kamu bisa lanjut ke keyframe yang ketiga di sini. Untuk settingannya ini ukurannya di 30. Apa sih ini? 30. Lalu sisanya nolkan semua ya. Kayak gitu. Jadi hasilnya itu seperti ini. Nah, jika di bagian bayangannya ini kurang keras riaknya, kamu bisa duplikat efeknya sebanyak 3. Jadi nanti hasilnya itu kayak gini. Nah, kayak gitu ya. Tapi ini karena terlalu kerasa, jadi duplikat aja menjadi 2 ya, kayak gitu. Nah, kayak gitu hasilnya. Jika sudah, kamu duplikat aja efek riaknya, lalu ganti dengan efek di bagian gangguan. Ini kombinasinya ya guys ya. Ini kombinasinya. Tapi sayang ya guys ya, ini tuh bukan efek-efek apa ya, bukan efek gratis ya, tapi ini efek pro. Jadi ya aku mohon maaf ya buat yang masih make capcut free atau gratis, bersabar aja ya. Mungkin di next konten aku bikin tutorial yang free ya. Terus kamu bisa tambahkan efek TV buruk ya. TV buruk itu kamu bisa cari aja di bagian gangguan yang ini ya, checklist. Jika sudah, kamu geser dulu TV buruknya ke sini ya. Terus kamu geserin TV buruknya ke sini, lalu ikuti ya cara-caraku. Kamu geser terus ke gini. Geser ya, geser. Nah, kalau ada yang kayak lecet-lecet gini kan, kayak gini. Nah, sebelum di lecet-lecet yang ini kamu geser lagi nih, biar lecet. Sebelum lecetnya ya, sebelum lecet yang ini kamu tambahin keyframe. Tambahin keyframe defeknya, lalu geser nih yang ini. Nah, kayak gitu. Hapus keyframe-nya, lalu pindahin lagi ke sini. Pindahin lagi ke sini. Jangan dirubah-rubah lagi ya guys ya untuk efek TV buruknya, karena kalau dirubah lagi yang lecet-lecet itu bakal muncul lagi. Ini objeknya sudah diobjekin ke semua video. Lalu kamu bisa tambahin keyframe di 2 sisi, yaitu kiri dan kanannya. Lalu yang di keyframe kiri kamu nolin aja untuk intensitasnya. Kalau sudah, duplikat aja. Anjing si babi itu mah. Apa sih anjing ngokok-ngokok, gonggong babi kau itu di sana, cok. Lagi tutorial loh. Nggak ada niat pengertian dikit gak? Pokoknya kamu bisa taruhin aja kayak gini ya guys ya. Jangan sampai dia itu enggak ini. Nah, terus ini kan tadi udah disetting ya kan, di keyframe awalnya 0, lalu di keyframe keduanya di sini 100 untuk intensitasnya. Nah, di sini babi situ. Gonggong apa sih itu anjingnya? Terus settingan di TV buruk yang kedua, kamu bisa naikin aja intensitasnya ke 100, lalu pergi ke keyframe keduanya. Di sini kamu bisa nolin. Abaikan aja suara-suara yang mungkin mengganggu ya guys ya. Karena yang terpenting kita ini tutorialnya itu enggak ini ya. Abaikan suaranya kalau mau dapat ilmu, kayak gitulah ya konsepnya. Terus TV buruknya kamu bisa duplikat menjadi 2. Jadi hasilnya itu kayak gini. Nah, makanya di sini perlu untuk ininya ngezoom di bagian overlay bayangannya ini tuh di angka berapa ya? Di angka 300 ya guys ya, di angka 300. Kenapa di angka 300? Biar lebih kerasa ya. Nah, kayak gitu, di angka 300 ini bagus, cok. Jadi dia itu kayak gini hasilnya. Ada kan? Nah, kayak gitu. Nanti aku play di akhir video karena ini nge-lag ya, efek-efeknya ini nge-lag. Terus kamu lanjut aja ke titik bit ke-6. Di sini tambahkan efek riak. Efek riak yang sama ya guys ya. Ini tuh di rumus yang kedua ya. Kalau rumus yang pertama tadi udah kan, tuh di bagian transisi. Kamu tambahin lagi riaknya, lalu objekin ke semua video. Ini nge-freeze banget ya, soalnya efeknya ini tuh agak apa ya, agak nge-lag. Kalau di HP aku ya, kalau di HP kalian ya bagus lah kalau nggak nge-lag. Kalau di HP ku ini nge-lag, cok. Maklumin aja ya, HP kentang. Lalu objekin ke semua video. Kalau sudah, tambahin keyframe, lalu setting. Untuk settingannya dari atas sampai bawah kamu nolin semua. Nolkan semua ya guys ya. Kalau sudah, hapus lagi keyframe-nya, lalu
Di sini kamu bisa tambahin keyframe, ikuti seperti yang aku bikin ini. Nah, di sini guys, jangan asal-asal nih, kamu bisa atur ya. Maksudnya tengah-tengah di antara titik bit 6 dan 7 itu mana? Ya, aku perkirain aja di sini ya kan. Makanya ya. Kalau sudah kamu bisa tambahin lagi keyframe-nya seperti ini, ikuti di tengah-tengahnya juga, jangan lupa. Di lurusan titik bit ke 9 tambahin juga, lalu di tengahnya di lurusan titik bit ke 10 juga di tengah-tengahnya. Nah, di sini jangan lupa guys, ini tengah-tengah antara titik bit 10 dan 11. Jika sudah, kamu pergi aja ke keyframe di sini di lurusan titik bit ke 7, lalu pergi ke settingan. Di sini yang kita setting cuma intensitasnya aja, 100-in, langkai satu keyframe. Terus intensitasnya di 100-in lagi, langkai satu keyframe di sini di lurusan titik bit ke 9. Intensitasnya di 100-in lagi, di titik bit ke 10 intensitasnya di 100-in lagi. Checklist. Kalau sudah, kamu bisa kasih grafik. Di sini kita pakai grafiknya. Yang pertama kuadrat masuk, terus langkai kuadrat keluar, kuadrat masuk, terus kuadrat keluar lagi, kuadrat masuk lagi, kuadrat keluar, kuadrat masuk ya, kuadrat keluar, terus kuadrat masuk, kuadrat keluar. Jadi untuk hasil sementaranya mungkin aku play dulu ya, di bagian ini aja sih, di bagian dulun-dulnya. Nah, kayak gitu ya. Ini tuh efek distorsi riak yang dulun-dulun ini tuh sering dokter make ya. Biasa kalau tahu kan dokter template itu. Jadi jajanya ini miring-miring. Nah, kece anjay ya. Kalau sudah, kamu duplikat aja efek riaknya, lalu ganti dengan ganti lagi. Jangan diganti ya guys ya. Kamu klik sesuaikan aja, lalu reset. Klik reset ya, reset. Nah, kayak gitu. Jika kamu sudah klik reset, lalu objekin lagi ke semua video. Terus kita setting efek riak, rumus distorsi riak yang ketiga ya, kombinasi di bagian JJ ya. Di bagian JJ yaitu dari titik bit 6, 7, 8, 9, 10 sampai 11. Di sini kita ngambil titik bit yang titik bit kecil dulu ya, atau titik bit sempit. Nah, terus kamu bisa tambahin keyframe, lalu settingin aja pertajam 0. Perhatikan kaburnya 0, terus ukurannya ini di 70. Kalau sudah, kecepatannya di 100-in, intensitas 0-in, lalu putarnya di 100-in. Jika ini terlalu gede, kamu bisa turunin aja di bagian ukuran, yaitu di 60. Di 60 aja gak apa-apa, itu lebih bagus juga ya. Terus kamu bisa tambahin keyframe di bagian sini. Terus kamu naikin aja ukurannya ke 70. Naikin ukurannya ke 70, lalu sisanya kamu 0 kan. Jadi gitu hasilnya. Kalau ini kurang kerasa ya menurut kalian, ya gak apa-apa, kalian bisa tambahin aja di bagian ukurannya, asalkan jangan dirubah lagi bagian kecepatan sama putarnya ini. Kamu bisa tambahin lagi ukurannya nih. Coba ya, tambahin lagi ke 70 aja. Ukurannya di 70 ya di keyframe pertama, lalu di keyframe kedua ukurannya ini naikin ke 80. Nah, seperti itu. Lalu grafiknya di sini kasih aja yang grafik kuadrat keluar. Grafiknya kuadrat keluar. Terus kamu bisa duplikat aja semua. Duplikat efek riak yang ini. Kamu bisa duplikat lalu taruh di sini di lurusan titik bit ke 6. Terus kamu tarik lagi kayak gitu, tambahin keyframe, lalu yang tengah ini dihapus. Jangan lupa grafiknya yaitu yang kuadrat keluar. Jika sudah, kamu duplikat lagi. Terus kamu sisihkan di bagian kanannya sini. Nah, ini nih yang aku malas, yang nul-nul ke bawah kayak gini anjir. Terus kamu bisa duplikat lagi, lalu pindah di sini nih. Kita cek lagi nih apa sini cok. Nah, ini kita cek di titik bitnya ya, sama gak? Oh ya, sama nih.
Terus kamu tinggal tarik lagi yang ini ya. Nah, tambahin keyframe, lalu yang tengah dihapus. Terus grafiknya karena hilang, kamu kasih lagi, yaitu yang kuadrat keluar, checklist. Kalau sudah, duplikat lagi yang ini, lalu kamu sisihkan di bagian kanannya seperti ini. Jika ada yang begini, kamu bisa atur-atur biar sama ya posisinya. Nah tuh, kamu tarik aja ini sampai akhir foto di titik bit ke 11 yang tengah dihapus. Lalu jangan lupa kasih lagi grafiknya, yaitu yang kuadrat keluar. Terus ini kalau di proyek ya, kalau masih di proyek kayak gini, masih mentah ya, ini anggaplah mentah ya guys ya. Jadi hasilnya itu tuh burik banget cok, burik kayak tuh, burik banget cok gerakannya. Tapi nanti saat kalian ngekspor itu kece banget ya hasilnya. Nah caranya, kamu maksudnya bukan cara untuk lebih bagus lagi ya gerakannya, bukan ya cok, tapi dia itu kuncinya cuma di saat kita ngekspor aja sih, karena hasilnya itu lebih bagus walaupun di proyeknya burik. Oke, untuk semua efek-efek distorsi react yang tadi yang udah kita buat ini, yang selain rumus kedua ini, nah di efek distorsi react yang rumus ketiga, kamu duplikat aja menjadi 3. Duplikat menjadi 3. Jika ini terlalu gede, kamu bisa hapus aja satunya lalu duplikat menjadi 2 ya. 2 aja gak apa-apa, ataupun 3 aja. Duplikat. Nah ini kan sudah ya. Sekarang kamu duplikat salah satunya di sini, lalu ganti dengan efek di bagian gerakan. Ada yang namanya itu efek kabur ya. Kamu cari aja efek kabur di bagian gerakan, ada kabur. Mana sih efek kabur? Pokoknya efek kabur itu ada di sini ya, di bagian gerakan. Aku cari aja di bagian sedang tren, kalau masih ada di situ. Nah, mana ya? Nah, itu kabur. Terus settingan kaburnya ini, jekan ke semua video, lalu settingannya kamu bikin aja ke 30, turunin kaburnya ke 30 atau 35, tapi saranku 30 udah cukup ya guys ya. Terus kamu tambahin keyframe di awal sama di akhir efek. Terus yang keyframe akhir kamu turunin ke 0. Jangan lupa kasih grafik yang kuadrat keluar. Ya memang ya, ini di proyeknya agak burik dikit, tapi kamu lihat kan di awal video tadi, keren cok. Terus kamu bisa duplikat efek kaburnya, lalu sisihkan seperti yang kita bikin di efek riak ketiga ya. Nah sisihkan aja kayak gini ya. Terus kamu tarik dulu yang ini kayak gitu, tambahin keyframe, lalu keyframe yang tengah dihapus. Jangan lupa kasih grafik yang kuadrat keluar. Ini sudah dikasih grafik deh ya, ntar cek dulu. Oh ya udah, ini nge-lag ya guys ya, soalnya di HP ku kurang support ya untuk efek-efek yang bergelombang gini. Kalau kalian penasaran sama aku make gelombang yang baru itu atau enggak sih, aku nggak make cok, gak sering aku make, soalnya aku males ya ngeditnya, terlalu lama menurutku. Hasilnya pun ya biasa-biasa aja sih menurut aku, hasilnya buang-buang waktu aja, nggak FYP lagi, males kan. Nah jangan lupa grafiknya ya guys ya, yang kuadrat keluar. Aku tuh pengennya gini loh guys ya, kalau misalnya kita make gelombang ya, buat kalian yang beli gitu, yang beli dulu atau beli baru sekarang, saranku ya kalian mesti bagusin aja ya, bikin templatenya biar FYP ya. Maksudnya gini ya, biar ada gunanya juga kalian beli gelombang tuh, ternyata hasilnya memuaskan juga. Contohnya FYP bisa dapat cuan lebih gitu dari capcut. Kalau misalnya kalian beli cuma sekedar apa sih, sekedar pengen tahu aja dan udah punya gelombang, sama aja. Mending jajan muter-muter, nggak alay, gampang ya kan. Untuk efek kaburnya duplikat ini aja menjadi 3, duplikat ke 3 ya.
kaburnya di duplikat ketiga. Jika ini terlalu kerasa, kalian bisa duplikat aja menjadi 2. Tapi di sini aku pengen duplikat ketiga ya untuk kaburnya. Duplikat menjadi 3. Kaburnya duplikat menjadi 3. Oke. Lalu efek yang kabur yang ini kamu duplikat lagi, ganti dengan efek cermin di bagian ini, di bagian gerak di bagian gerakan ya untuk efek cermin. Malah nggak ada, cok. Mana? Aku malas mau nyari ya. Ada di sini. Kadang capcut itu tampilin, kadang juga enggak. Jadi aku cari di bagian yang udah aku favoritkan. Karena udah aku tambahin ke favorit. Jadi buat kalian yang punya ini ya, punya efek-efek favorit, maksudnya kalian suka gitu sama efeknya, kalian jangan lupa tambahin ke favorit ya, biar nanti tuh gak hilang. Soalnya capcut suka ngilang-ngilang gitu. Terus kamu bisa duplikat efek cerminnya, lalu taruh di titik bit yang ini. Nah ini sudah guys. Jadi ini tadi rumus distorsi react yang pertama di bagian transisi tuh. Sekarang kita OTW ke rumus di bagian saat nge-JJ dari bit 6, 7, 8 sampai 11. Itu ada 2 di sini kombinasinya, yaitu yang dulu ke bawah ini, terus sama yang react sekalian saat nge-JJ gitu ya. Nah ini kamu bisa ekspor aja. Cara ngekspornya itu kayak gini ya. Yang di sini kamu wajib matiin. Terus di sini kalau mau lebih bagus lagi hasilnya di 1080p, tapi kalau mau standar ya di sini aja ke apa bagus juga. Di sini yang mau aku sarankan di bagian yang tingkat BKI 30 wajib ya. Bitrate atau mbps di sini di 30-in. Tapi ketika HP kita kurang support, jangan dipaksain ya guys ya, biarin aja di settingan yang direkomendasikan oleh aplikasi tersebut. Kamu bisa ekspor aja ini ke galeri atau posting sebagai template kalian. Ntar aku perlihatin hasilnya ya. Nah ini udah selesai. Sekarang saatnya kita cek dulu di galeri ada kayak. Nah ini ada foto pria Solo, cok. Anjir. Oke, langsung aja kita buka. Bentar ya. Buset, volumenya belum ku naikin. Nah ini ada kesalahan. Ini ada kesalahan ya guys ya. Ada kesalahan di salah satu bitnya tadi. Di bagian yang ini nih ada kesalahan. Ini mungkin belum dikasih grafik ya. Soalnya ini agak aneh. Bentar kita cek dulu di bagian ininya. Di bagian proyeknya. Ini aku yakin belum dikasih grafik di sini. Kalau nggak salah di bagian sini ya. Kita cek grafiknya. Tuh malah kuadrat masuk. Seharusnya kuadrat keluar. Pantasan ya hasilnya itu aneh. Kita duplikat. Nah baru kita cek lagi sih. Kalau ada yang aneh saat di play hasilnya, cek lagi ya di bagian proyeknya ya guys ya, jangan lupa. Lalu kita ekspor ulang biar enggak terlalu panjang durasinya. Ini kita potong aja ya di bagian musiknya.